kita akan berbincang dengan salah satu tokoh pendidikan dari daerah yang sudah menasional. Prestasinya segudang, beberapa kali mendapatkan penghargaan. Di tingkat kabupaten ada Bupati Award, ya, bahkan 2 kali. Kemudian di tingkat nasional mendapatkan penghargaan dari Menpan, Kementerian Pendidikan, dan seterusnya. Kemudian aktivitasnya luar biasa, terutama dalam memajukan pendidikan, khususnya di bidang IT. Kita sapa Pak Widi Astiono. Selamat sore Pak Widi Astiono. Selamat sore Pak Ut. Apa kabar? Sehat selalu ya? Ya, alhamdulillah nih ya Pak ya, Pak Widi ya. Ya. Kelihatannya sibuk Pak. Ini menunggu Pak Widi ini kayak menunggu artis saja ini. Ya, terima kasih sudah menunggu dan mengajak saya untuk berbincang, dan terima kasih juga atas apresiasi dari Pak Ut kepada saya yang memberikan banyak hal, dan tentu juga Pak Ut menjadi salah satu inspirasi buat saya. Barangkali sebelumnya mohon maaf karena tadi berapa jam Pak Ut menunggu ya, karena saya ada rapat di PP. Ada rapat di PP pengurus pusat IG bersama teman-teman dari pengurus pusat seluruh Indonesia, dan tentunya ada hal yang luar biasa tadi yang dibicarakan sama teman-teman di tingkat PP, dan mudah-mudahan ini menjadi satu momentum yang baik untuk ke depan, khususnya yang kita bicarakan adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Begitu Pak Ut. Oh iya, ya justru ini Pak Widi ya. Saya memang sengaja mengundang Pak Widi ini untuk bisa berbincang, karena di situasi yang seperti sekarang ini, di mana kita masih dilanda pandemi COVID-19, para guru ini ada yang masih punya kesulitan terkait dengan teknologi informasi. Sementara saya lihat tahu persis bagaimana Pak Widi itu yang tempat tinggalnya nun jauh di sana ya, di desa, tetapi dalam bidang IT juga tidak tertinggal, bahkan ini perkembangannya sangat pesat sekali. Nah, ini yang perlu nanti Pak Widi bisa bercerita kepada teman-teman bahwa keterbatasan, kemudian di tempat yang terpencil pun ini kita bisa berkontribusi, bahkan bisa belajar sangat cepat dan berkontribusi sampai di tingkat nasional. Ya, barangkali Pak Widi ini kita pengen cerita dulu. Pak Widi ini di tingkat nasional penghargaan yang sudah diperoleh sampai hari ini ada berapa macam ini Pak Widi? Ya. Ya, terima kasih Pak Ut. Jadi untuk di tingkat nasional itu sebenarnya saya nggak banyak ya, cuma beberapa. Dimulai dari tahun 2011 itu mengikuti kompetisi. Ya, kalau 2011 itu saya mengikuti kompetisi namanya National Competition Technology Integration. Jadi kita di sana berkompetisi dalam bidang pembuatan media pembelajaran berbasis IT. Ya. Namun demikian waktu itu saya belum meraih prestasi terbaik ya, tertinggi ya, karena hanya finalis 10 besar, waktu itu hanya peringkat 7 ya. Dan dari situ setelah 2012 itu saya vakum Pak, tidak pernah ikut lomba lagi Pak. Tapi saya berusaha untuk fokus dalam pengembangan metode pembelajaran, media pembelajaran dan lain sebagainya, hingga dari semua hal yang saya lakukan itu pada tahun 2018 ya. Itu satu hal yang tak terduga itu mendapat anugerah ASN ya. Iya. ASN yaitu menjadi dari Kementerian Pan-RB ya. Ya, Pan-RB ya. Ya. Ya, itu masuk di 52 terbaik PNS inspiratif ya. Iya. Tingkat nasional. PNS inspiratif tingkat nasional ya? Iya. Nah, apa ini Pak Widi ini? Kuncinya apa yang diinspirasi Pak Widi? Ya, jadi
tahun 2018 itu mendapat PNS Inspiratif itu karena satu hal yang saya lakukan di awal tahun 2018, ya sebenarnya bukan di awal tapi di akhir 2017 itu saya menggaungkan untuk gerakan nasional satu guru satu video pembelajaran. Jadi bagaimana ya, satu guru satu video pembelajaran, ini Sagu Safi ini Pak Ud. Ya, ya. Oh ya, yang ini berarti penjenengan foundernya itu ya Sagu Safi ya. Satu guru satu video ya. Satu guru satu pembelajaran. Nah, sehingga dari sini saya terus mengembangkan itu ya. Jadi di tahun 2018 ya, 2017 bulan Desember waktu itu resminya tanggal 30 Desember 2017 Sagu Safi saya dirikan. Nah, ini sebenarnya lepas dari aktivitas saya di Ikatan Guru Indonesia Pak Ud ya, di IGI. Oh iya, iya. Karena di IGI itu memang kita diarahkan untuk senantiasa menggaungkan kreativitas ya, menggaungkan kreativitas agar kita sebagai guru itu tidak menjadi pasif tapi harus proaktif ya, kreatif, proaktif ya, dan sebisa mungkin nantinya itu menjadi inspirasi bagi yang lain. Kemudian tindak lanjut dari pendirian Sagu Safi ini, kebetulan di Ikatan Guru Indonesia itu menggelar temu nasional pelatih IGI se Indonesia. Itu waktu itu ada 300-an lebih pelatih IGI dan kita berkumpul di Aula Kemendikbud di Jakarta. Nah, di sana kita mempresentasikan masing-masing apa yang kita dirikan. Saya mempresentasikan Sagu Safi ini waktu itu di depan PLT Dirjen GTK Kemdikbud, dan setelah mempresentasikan mendapat apresiasi dan kita mendapatkan sertifikat pelatih nasional. Nah, dari situ fokus terus untuk pengembangan pelatihan, memberikan pelatihan pembuatan video pembelajaran ini gitu Pak Ud. Iya. Sampai dengan hari ini Pak Widi, sudah berapa orang yang Pak Widi fasilitasi untuk mengembangkan satu guru satu video ini? Sudah berapa orang ini Pak? Iya, sebelumnya saya menyambung tadi karena Pak Ud bertanya ada berapa penghargaan di tingkat nasional. Menyambung dari situ, tahun 2019 itu saya mendapat penghargaan yang sama dari Kemenpan RB, yaitu masuknya di 40 besar, yang 40 terbaik PNS Inspiratif juga. Oh iya. Tahun 2019, jadi 2018-2019 itu 2 tahun berturut-turut mendapat anugerah itu. Dan di 2018 kemarin juga dari Kendal sendiri, dari Bupati Kendal mendapat anugerah Bupati Kendal Award ya kalau di tingkat kabupaten. Kemudian masih di tingkat nasional itu mendapat anugerah Guru Indonesia ya, dari Ikatan Guru Indonesia selaku salah satu founder yang proaktif dalam melatih guru Indonesia di era industri 4.0 ini. Ini. Dan kalau bicara jumlah personil atau berapa orang yang sudah dilatih atau yang sudah belajar pembuatan video pembelajaran ini, kalau sesuai dengan yang tercatat di sistem itu sudah lebih dari 1.000 Pak. Lebih dari 1.000 ya. Dan itu pelatihan gratis yang diberikan Pak Widi kepada teman-teman guru ya? Ya, sejak 2018 kita kalau secara online kita gratis. Hanya saja memang mulai tahun 2020 ini kita mencoba untuk yang berbayar. Karena banyak juga ketika kita gratiskan itu banyak juga yang teman-teman yang hanya antusias dalam mendaftar saja. Ya. Oh gitu ya. Namun tidak menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu tugas-tugasnya. Oleh karena itu di tahun 2020 ini khususnya di Sagu Safi, mulai dari Sagu Safi 11 sampai yang berikut yang akan datang ini Pak Ud. Iya. Tanggal 15. Oh 13 ya. Yang online ya. Iya. 13. Tanggal 15 Juni besok kita akan kita akan ada pelatihan lagi untuk Sagu Safi ini ya. Dan ini memang kita berbayar karena apa? Karena kita mengindikasikan orang yang mau berlatih itu nggak peduli ngeluarin ongkos berapapun itu ya. Ya, karena anggota IGI hanya 50.000 dan peserta umum hanya 75.000. Ya. Bila mana sesuatu hal yang sangat mendesak, kita memberikan dispensasi Pak, misalnya terhadap guru honorer yang memang benar-benar nggak bisa untuk membayar istilahnya
membayar kegiatan ini, ya yang penting ada komunikasi, ya kita fasilitasi untuk tidak bayar gitu loh. Ya, terutama hanya 50.000. Hanya 50.000 ya? Ya. Ya. 50.000 dilatih sampai bisa membuat video pembelajaran. Ya, editing, dan di lain sebagainya. Ya. Di 2020 khususnya Sagu Sapi 13 ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita di Sagu Sapi ini fokusnya pada video pembelajaran yang berupa film pendek, Pak Ud. Oh iya, ya. Yang melibatkan siswa. Nah, menyikapi situasi pandemi sekarang ini kan kita nggak boleh melibatkan siswa secara langsung. Iya. Karena kerjanya kan kita juga banyak yang di rumah. Maka sampaikan dalam pelatihan Sagu Sapi 13 ini adalah bagaimana membuat video pembelajaran untuk belajar mandiri. Ibaratnya kita itu seperti membuat tutorial gitu, Pak Ud. Oh iya. Dan ini sangat tepat ya, sangat tepat untuk situasi saat ini. Ya. Kalau boleh tahu Pak Widi, sampai sekarang ini pendaftarnya sudah berapa untuk angkatan yang akan datang? Ya, kalau pendaftar saya belum update untuk hari ini karena memang tadi pagi saya sibuk untuk syuting membuat video pembelajaran sebagai contoh pelatihan ini. Kemudian setelah syuting langsung edit, dan setelah edit tadi belum sempat upload ya, karena langsung untuk ada meeting ya dengan tim pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia. Nah, nanti Pak Ud juga bisa ngecek di SIM Guru Pembelajar IGI. Oh iya, ya. Iya, nanti jumlahnya berapa? Nanti saya tak coba sambil konfirmasi ke teman panitia sudah ada berapa yang daftar. Tapi kalau saya cek di sini di kelas yang sudah kita sediakan, yang sudah masuk kelas itu ada 50 peserta yang sudah masuk kelas. Ya, yang sudah masuk kelas. Ya. Itu triknya seperti ini, Pak. Jadi kalau mereka yang sudah masuk kelas itu berarti mereka yang sudah serius ya, memberikan transfer pembayaran begitu. Oh gitu, ya. Ya, itu memang perlu ada ikatan ya, dan itu sangat murah ya, sangat murah. Ya, 50.000 untuk saat ini kan tidak sesuatu yang mahal. Ya, meskipun begitu Pak Widi masih memberikan kelonggaran bagi ya guru tidak tetap, tetapi masih punya keinginan untuk maju, tetap difasilitasi dengan gratis ya. Ya ini ada kontribusi Pak Widi. Nah ini ngomong tentang perjalanan Pak Widi. Pak Widi sampai saya mengenal Pak Widi itu sekitar tahun 2005 ya. 5. Ya, 2005 ya, ketika itu saya berkenal. Saya melihat waktu itu belum banyak mengenal komputer kelihatannya ya. Tetapi saya ketemu lagi beberapa waktu yang lalu, wah sudah sangat jauh perkembangannya. Nah, bagaimana nih Pak Widi? Ini yang barangkali banyak teman-teman kita butuh informasi bahwa tidak sulit asal mau itu. Ya, ini Pak Widi bisa memberikan gambaran bagaimana Pak Widi belajar, kemudian kepada siapa, fasilitas yang digunakan waktu itu seperti apa. Karena kalau di Patean itu sekitar 3 jam perjalanan dari Semarang, ya kan jauh sekali. Dan itu di pelosok sana. Tetapi ada Pak Widi yang prestasinya sampai di tingkat nasional. Bahkan sekarang ini sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia ya. Oke, silakan Pak Widi barangkali. Ya. Bisa cerita. Betul sekali. Jadi di tahun 2005 itu awal saya menjadi seorang CPNS ya, menjadi guru, dan sebagai guru agama Buddha di Kabupaten Kendal itu saya satu-satunya guru, sehingga pada waktu itu ya mau nggak mau saya harus mengajar lintas jenjang. Ya memang kebetulan waktu itu kenal dengan Pak Ud karena saya juga mengajar di SMA Negeri 1 Patean waktu itu. Waktu itu Pak Ud masih sudah menjadi pengawas ya waktu itu. Dan memang betul sekali apa yang Pak Ud sampaikan, dari tahun 2005 itu saya belum bisa komputer sama sekali, ngetik aja nggak bisa. Lihat aja masih heran gitu, kok bisa ya kayak gitu komputer gitu. Dari situ kan termotivasi teman-teman waktu itu ya, ada teman-teman TU, teman guru yang ngetik pakai komputer dan sebagainya. Saya megang aja bingung waktu itu ya, tahun 2005 itu. Sehingga yang membuat saya
sangat menjadi bersemangat ya, bahwa saya punya satu mimpi bahwa maksudnya gini, saya punya satu keyakinan bahwa di masa yang akan datang pasti teknologi informasi akan semakin maju. Oleh karena itu saya harus belajar dan orang yang menjadi inspirasi buat saya, Pak Ud sangat kenal sekali ya, Bapak sekarang itu Bapak Kepala Cabang Dinas di Kendal dan Boyolali, itu Bapak Sunarto. Terima kasih Pak Narto. Siapapun yang bertanya yang menjadi inspirasi Pak Widi itu siapa, saya pasti jawab beliau konsisten, karena memang beliaulah yang kemudian memberikan dorongan, inspirasi, motivasi ketika kita bersama-sama di SMA 1 Patean, mulai dari saya itu nggak bisa ngetik, sampai akhirnya saya bisa ngetik, bisa mulai dari Word, Excel sampai PowerPoint, ya. Jadi itu salah satu langkah awal saya waktu itu belajar yang namanya IT ya, komputer ya, hingga akhirnya beli laptop jadul yang waktu itu kotak itu layarnya sampai beli komputer Pentium 2 sampai jebol karena buat latihan dan saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Karena yang saya miliki hanya satu keyakinan saja, bahwa apa yang saya pelajari, apa yang saya lakukan dengan belajar IT ini, belajar teknologi informasi ini, pasti akan memberikan manfaat yang luar biasa, baik untuk saya sendiri maupun orang lain. Dan terutamanya adalah di bidang pendidikan. Ini semuanya sekarang sudah terjawab seperti yang di Pak Ud sampaikan tadi. Memang saya tinggal di pelosok, bahkan kalau saya di desa saya, tempat tinggal saya itu di lembah, Pak ya. Pak Ud sekali sampai kesasar ke tempat saya, Pak Ud ya. Sangat sulit. Ini pun tadi saya harus meeting, ini saya harus ke sekolah, ya, numpang di salah satu sekolah yang saya ampuh juga, SMP 1 Patean. Karena koneksi internetnya lemot kalau di rumah ya. Betul sekali, Pak. Iya. Ya. Jadi ini Pak Widi, ini menarik karena apa? Banyak orang merasa begitu dia kesulitan tidak ada akses internet sudah berhenti. Ya. Tapi Pak Widi harus pergi ke sekolah yang kira-kira jaraknya 20 kilo ya? Ada 20 kilo ke sekolah. Sekolah 15 sampai 20 ya? Ya, betul. Itu kemudian baru bisa mendapatkan koneksi internet untuk belajar, untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Ini sebuah semangat yang luar biasa. Nah, ini Pak Widi yang perlu kita yang ingin ketahui. Bagaimana Pak Widi belajarnya, kepada siapa ini? Apa kursus, apa bagaimana ini? Atau buku-buku apa, atau lewat siapa ini? Ya, terima kasih Pak Ud. Jadi seperti yang di awal sudah saya sampaikan, bahwa setelah mendapat inspirasi motivasi dari Pak Narto itu, saya belajar dan belajar terus hingga akhirnya tahun 2008 itu kan langsung mendapat kepercayaan dari teman-teman kita sama-sama ya, sama Pak Ud itu menjadi panitia untuk anugerah prestasi pelajar. Nah dari situ Pak Ud, di anugerah prestasi pelajar yang waktu itu kita jadi bagian dari acara itu, jadi panitia, itu saya terinspirasi dan saya punya mimpi bahwa suatu saat saya pasti bisa untuk berada di panggung itu sebagai guru yang berprestasi. Tahun 2008 itu kan. Nah dari situ tahun 2009 saya sama Pak Narto dan teman kita Mas Huda itu kan kemudian mendirikan lembaga training motivasi. Pak Narto sangat luar biasa menyampaikan motivasi training kepada siswa-siswi di seluruh Kendal. Dan saya diplot atau didaulat mendapat kepercayaan sebagai asisten trainernya. Nah, dari motivasi yang disampaikan Pak Narto itu semuanya langsung tertanam kepada saya. Karena mau nggak mau kan mengikuti training itu kan dari awal sampai akhir ya, membuka dan juga menutup acara. Nah, dari situlah kemudian semua ilmu yang didapat dari training motivasi itu kemudian tertanam dalam sekali di hati dan pikiran saya untuk terus bersemangat, dan bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan semangat itu dari diri kita sendiri ya, untuk tidak berhenti. Karena ketika kemudian kita tidak bersemangat dan berhenti, apa yang menjadi mimpi kita nggak akan pernah bisa terwujud. Seperti yang pernah saya ya betul Pak, yang saya alami bahwa tahun 2008 itu bulan apa ya waktu itu ya, Desember atau apa itu Pak Ud ya,
uh, untuk saya mimpi ingin berada di panggung itu, menjadi guru yang berprestasi, mendapat penghargaan. Nah, akhirnya kan akhir 2008 itu pun tahun 2008 kan mengawali saya ikut kompetisi juga di LPMP Jawa Tengah, yaitu lomba pembuatan multimedia pembelajaran berbasis komputer. Kemudian belum mendapat apa-apa, tapi saya dalam tanda kutip secara prestasi belum mendapat apa-apa, tapi secara keilmuan saya mendapat ilmu yang luar biasa dalam lomba tersebut. Sehingga saya harus terus maju, sehingga tahun 2009 itu ada lomba lagi di LPMP, lomba yang sama, saya maju lagi, dan saya yakin pasti ada peningkatan. Memang ada peningkatan di tahun 2009, yaitu saya peringkat 11 di seluruh untuk tingkat provinsi Jawa Tengah. Saya terus maju, Pak, nggak mau berhenti. Karena waktu itu ketemu dengan salah satu juri, kemudian berbincang, saya lupa namanya ya Pak, siapa itu, dari daerah Kebumen, bahwa kalau ingin jadi juara, setelah pulang dari LPMP ini, silahkan langsung disiapkan materi itu. Maka itu yang selalu saya ingat-ingat, sehingga waktu itu mungkin Pak Ud masih ingat ya, tahun 2010 kita menyiapkan materi untuk lomba sama, yaitu multimedia pembelajaran. Yang saya buat adalah multimedia pembelajaran berbasis PowerPoint, tetapi waktu itu nggak nyangka para jurinya bahwa PowerPoint yang saya buat itu sangat luar biasa. Sehingga saya kurang lebih itu 4 bulan Pak menyiapkannya secara detail ya, mulai dari rekaman dan sebagainya, sehingga tahun 2010 akhirnya terwujudlah mimpi itu, meraih prestasi di tingkat provinsi, menjadi juara 1 guru berprestasi di bidang pembuatan multimedia pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya semua itu kembali ke diri kita masing-masing. Apa yang ingin kita raih gitu. Beberapa waktu lalu kan saya menyelenggarakan seminar, barangkali Pak Ud juga mengikuti. Oh ya, ya. Bahwa untuk sukses kita itu harus berada dekat dengan cita-cita kita, berada dekat dengan impian kita. Kalau kita sudah menjauhkan diri dari cita-cita dan harapan kita, ya udah yang ada akhirnya adalah tidak semangat atau berhenti tadi, sehingga yang menjadi cita-citanya itu tidak akan pernah bisa diraih. Nah, oleh karena itu buat teman-teman di luar sana, pemirsa sekalian, teman-teman di seluruh Indonesia, untuk meraih sukses itu ya kita harus dekat dengan sukses itu, termasuk kita juga harus dekat dengan orang-orang yang sukses, dekat dengan orang-orang yang penuh dengan inspirasi dan berprestasi. Ya. Begitu Pak Ud. Iya. Oh iya, saya kemarin mengikuti bagaimana seminarnya Pak Widi ini, dan itu saya lihat sebuah seminar yang luar biasa. Ya, karena pesertanya itu lebih dari 4.000. Ya. Tepatnya berapa itu Pak Widi? Ya. Ya, bagaimana Bapak? Seminar yang kemarin dilakukan itu kan pesertanya itu lebih dari 4.000 itu, ya. Ya, betul sekali. Dari seluruh Indonesia, ya. Ini. Tapi kelihatannya lebih ini. Tepatnya berapa Pak Widi ini yang punya catatan lengkapnya barangkali? Ya, kalau catatan lengkap yang mendaftarkan diri sesuai database yang mendaftarkan diri melalui formulir yang kita edarkan itu ada 4.127. 4.127 yang peserta seminar ya. Ya. Terus? Benar. Tetapi yang kemudian mengisi daftar hadir itu hanya 1.200 sekian gitu kan. 1.200 ya. Ya. Nah, tetapi juga yang perlu kita ingat, setelah kita selesai seminar, view dari atau yang menonton dari video kita itu 3.900 sekian, hampir 4.000 Pak yang nonton itu. Iya, ya. Tapi kalau sampai sekarang sih sudah 4.000 lebih gitu. Jadi kurang lebih itu pun dari teman-teman sampai terheran-heran mengapa bisa ribuan seperti itu yang daftar itu. Padahal kan ya kalau saya sendiri sih menyampaikan atau yang materi kita share itu kan sebenarnya apa ya? Ya yang sudah umum ya. Temanya aja sudah biasa saja ya. Bangkit dari corona, guru harus terus belajar dan berkarya. Kalau menurut Pak Ud sendiri pasti yang menarik dari tema tersebut. Iya, ya justru dari kesederhanaan ya, dari kesederhanaan itu membuat orang tertarik. Karena sekarang ini kan orang bicaranya yang canggih-canggih, padahal sulit dilakukan. Nah, yang kita butuhkan ada sesuatu yang sederhana, yang bisa dilakukan, kemudian
mudah dilakukan, familiar. Ini kadang-kadang yang kurang, ya, yang kurang. Dan mereka masih menunggu kesempurnaan. Wah, harus hebat dulu baru mau. Dan itu saya lihat ada di Pak Widi. Sederhana apa yang disampaikan bisa mudah diterapkan untuk kalangan teman-teman kita. Dengan contoh-contoh keterbatasan yang ada, ternyata itu bisa. Pak Widi, ini kita bicara yang lain. Sampai dengan saat ini, Pak Widi kan mendapatkan banyak kepercayaan ya untuk memberikan pelatihan-pelatihan di tingkat nasional. Ya, ini. Ya, kalau untuk ukuran teman-teman guru yang ada di pelosok itu bisa berkeliling Indonesia, ini kan sudah sesuatu yang luar biasa ini ya. Dan saya lihat Pak Widi, saya ikuti di ini ya, hari ini melatih di Medan, hari ini di Batam, hari berikutnya lagi di mana. Nah, apa yang pengalaman apa saja yang Halo, Pak Ud? Iya. Bisa diulangi, yang terakhir agak terputus. Ya, apa yang mengesankan ya, Pak, yang membuat sesuatu yang menyenangkan selama menjadi instruktur itu, Pak Widi. Ya, baik, Pak Ud. Sebenarnya kalau ditanya apa yang paling menyenangkan, ya hampir semuanya menyenangkan. Kenapa? Karena sebagai guru desa ya, dari pelosok ya, dari kampung bisa kemudian keliling di hampir sebagian tanah air, dan itu gratis, dan bahkan pulangnya mendapat uang saku, ya itu kan sesuatu yang biasa. Yang paling mengesankan ya ketika saya ada kesempatan di berbagai tempat itu, saya tetap berusaha untuk berkarya, Pak Ud. Iya. Ya. Kenapa? Karya-karya itu kemudian bisa menjadi sebuah kenangan yang tidak akan pernah tergantikan dan tak terlupakan dimanapun, sampai kapanpun gitu. Dan barangkali kalau Pak Ud nanti bisa browsing atau searching di kanal YouTube saya, Media Belajar Temanggung, atau di kanal Sagu Sapi ini kan ada video klip di mana saya walaupun dengan suara pas-pasan ya, kemudian acting, membuat video klip di berbagai tempat yang saya kunjungi. Nah, ini bagian dari saya untuk meninggalkan kenangan saya sendiri gitu ya. Yeah. Tetapi kalau ditanya yang paling mengesankan selama saya mendapat kepercayaan menjadi instruktur nasional ini, satu tempat yang tidak pernah saya lupakan, yaitu ketika saya itu ditugaskan, mendapat tugas dari Ikatan Guru Indonesia, yaitu untuk bertemu dengan teman-teman guru hebat di Kabupaten Tanah Toraja, Pak Ud. Ya, di Tator ya. Iya. Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Nah, ya. Saya gimana, Pak? Sebelumnya enggak, ya. Apanya yang menarik? Yang sangat menarik pertama tentu perjalanan, Pak. Saya nggak pernah berpikir bahwa kalau Tanah Toraja itu ternyata harus butuh 1 malam dari Makassar, 1 malam perjalanan naik bis. Ya. Saya pikir nanti sampai di Makassar, kemudian berapa jam paling nyampe di Tanah Toraja. Ternyata butuh perjalanan 1 malam naik bis itu. Dan luar biasa. Karena setelah 1 malam nggak sempat istirahat, sampai di Tanah Toraja itu sekitar jam 6, langsung dijemput panitia, diantar menuju ke hotel untuk transit dan membersihkan diri. Setelah selesai langsung sarapan, dan setelah sarapan langsung itu diajak menuju ke tempat lokasi, waktu itu SMK Negeri 1 Tanah Toraja. Dan ternyata di sana pesertanya luar biasa, karena ada 325 guru dari berbagai jenjang yang menjadi peserta pelatihan. Yang paling unik di sana, yang kemudian menjadi saya terkesan itu adalah ini, Pak Ud. Saya di sana mendapat tugas untuk melatih guru-guru tentang Microsoft Office 365. Jadi adalah founder kanal Sagu Sapi. Itu kan sepertinya sesuatu yang nggak nyambung gitu loh. Dan ternyata memang ada satu miskomunikasi. Yang kemudian menjadi kesan yang luar biasa, karena pada akhirnya saya juga harus putar otak
dan dalam waktu singkat itu perjalanan ya dan saya baru tahu setelah sudah sampai di bandara waktu itu di Surabaya transit di Surabaya baru tahu kalau saya harus menyampaikan materi itu karena dari awal saya taunya ya Sagu Safi karena yang mengajukan adalah tentang video pembelajaran ya dari Sagu Safi kan itu. Nah itu mengesankan karena ternyata di sana teman-teman pun respeknya luar biasa ya. Sangat antusias untuk bisa belajar tentang Office 365 ini secara online, bagaimana kemudian kita membuat akun dan lain sebagainya. Dan di sela-sela itu pun tentu sebagai founder rekan Sagu Safi, saya tetap menyampaikan bahwa kita bisa mengimplementasikan video pembelajaran ya dengan memanfaatkan media online ini gitu. Nah itu yang paling mengesan di situ Pak Ud. Jadi bertemu dengan guru-guru hebat di sana. Dan kalau kita lihat secara infrastruktur tentu sangat berbeda dengan di Jawa ini. Tetapi semangat yang luar biasa untuk belajar teman-teman di luar Jawa, khususnya di Tanah Toraja yang waktu itu saya datang, itu sangat luar biasa. Ya. Dan ya hal lain yang sangat mengesankan ya ketika kemudian diajak panitia untuk jalan-jalan itu sesuatu. Iya. Ya, ada bonusnya ya. Bonus jalan-jalan pasti ya setiap kali ada perjalanan ke luar daerah ya, selain melaksanakan tugas-tugas pokok ya, sambil dimanfaatkan untuk jalan-jalan. Ya. Oke Pak Widi, sampai hari ini sudah ada berapa video pembelajaran yang sudah Pak Widi hasilkan pribadi ya, yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari? Ya, kalau dari jumlah saya justru kurang begitu hafal, tapi ada kurang lebih ada 30 video pembelajaran dari semua jenjang SD, SMP, SMA dan hampir semua juga berupa film pendek. Tapi saya juga banyak itu tidak terhitung yang tutorial Pak ya. Tidak terhitung tutorial maupun yang media pembelajaran yang ya sebenarnya sih banyak ya. Saya nggak lebih dari 30 tapi yang berupa film pendek ada 30-an lebih. Belum lagi yang video klip, kemudian yang media pembelajaran yang lain. Ini kalau di dalam keyakinan Pak Ud yang Muslim, itu ada video pembelajaran apa ya? Baca kitab suci itu apa Pak Ud? Qiro ya? Oh iya. Nah, itu saya juga menyiapkan untuk yang dari agama Buddha, itu di media belajar Temanggung itu ada media, kalau dalam Islam itu Qiro ya, kalau dalam Buddhis ya membaca ayat suci itu aja, intinya seperti itu. Gitu, ya. Banyak itu Pak. Nggak terhitung itu. Ya. Kalau saran Pak Widi untuk teman-teman guru yang barangkali masih merasa kesulitan dalam belajar IT atau sudah merasa tua, ya, merasa tua, itu gimana ini, Pak Widi? Ya sebenarnya kalau seperti yang kita tahu falsafah bahwa belajar itu sepanjang hayat, sebenarnya itu terkait dengan merasa tua atau merasa sudah senior dan sebagainya, itu bukan satu hambatan untuk belajar ya. Karena kan belajar kan katanya sepanjang hayat, sepanjang hidup kita itu adalah pembelajaran. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan kita ya harus kita pelajari agar kita itu tidak tertinggal itu. Sehingga walaupun kita berada dimanapun, di pelosok tanah air, dimanapun di pedalaman dan sebagainya, ketika kita mau belajar, kalau sudah ada niat, ya apapun pasti bisa kita lewati. Nggak peduli dengan jaringan, tidak peduli dengan data dan sebagainya. Itu kalau dalam bahasa Jawa itu dilalah itu Pak Ud. Dilalah itu. Apa ya bahasa Indonesianya Pak Ud ya? Dilalah itu. Ya. Pasti ada jalan. Ya, kalau sudah ada kemauan pasti ada jalan ya. Pasti ada jalan kalau sudah ada kemauan. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa yang terpenting di sini adalah bagaimana kita itu membangkitkan motivasi dari diri kita sendiri yang diawali dengan niat ya. Kalau saya kemarin ada teman mahasiswa yang masih kuliah itu sharing dan minta motivasi dari saya. Apa sih Pak resepnya agar kita itu selalu punya motivasi, selalu bersemangat dan tidak mudah ngelokro, tidak mudah putus asa. Saya selalu katakan bahwa segala sesuatu itu harus kita niati dari diri kita. Kalau dalam falsafah Jawa itu ada, kita punya niat ingsun. Niat ingsun itu mau apa sih? Niat saya mau apa? Kalau kita sudah niat, maka
dikuatkan dengan tekad kita. Sudah punya niat, landasi dengan tekad. Setelah punya tekad, landasi dengan usaha. Seperti yang saya menjadi pegangan hidup saya, semboyan saya adalah selagi ada niat, tekad, dan semangat untuk berusaha, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi buat teman-teman yang sudah senior, ya selagi ada niat, tekad, dan semangat untuk berusaha, nggak ada yang nggak mungkin. Begitu Pak Ud. Iya, ya, jadi tidak jaringan lemot, tidak ada jaringan bukan masalah ya. Belum punya peralatan tidak masalah juga ya. Karena sebenarnya kalau kita mau pasti ada jalan ya. Ini bagus sekali Pak Widi. Harapan Pak Widi sekarang ya. Harapan Pak Widi ke depan ini apa ya untuk pribadi Pak Widi sendiri, kemudian barangkali juga harapan kepada teman-teman kita para guru, kemudian bagaimana harapannya tentang pendidikan ke depan. Baik. Harapan saya untuk teman-teman guru dimanapun berada, ya mari dengan keterbatasan yang kita miliki itu, kita tetap bisa berkarya kok. Ya. Barangkali teman-teman berpikir Pak Widi itu founder Sagu-Sawi, satu guru satu video pembelajaran. Wah, kalau mau buat video pasti kameranya bagus, keren dan sebagainya. Nah itu salah ya. Jadi Pak Ud sendiri kan sudah tahu ketika datang ke rumah saya, ke studio kecil saya, kamera yang saya miliki itu hanya kamera pocket. Ini sepertinya saya setiap saya pergi kemanapun itu selalu saya bawa. Ya. Sepertinya ini ketinggalan di rumah atau enggak ini. Jadi saya hanya membawa kamera kecil, kamera pocket, kamera digital. Ya. Jadi teman-teman jangan salah, jangan berprasangka. Ini kamera saya untuk saya berkarya. Mengapa saya hanya berpikir dengan cukup kamera yang kecil dan sebagainya dengan kualitas yang ya pas-pasan aja deh. Karena yang pertama tentu praktis dibawa kemana-mana. Dan yang kedua kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Di sisi lain kebutuhan itu kan banyak sekali. Kalau barangkali teman-teman tahu, Pak Ud juga sudah tahu bahwa saya juga harus berpikir tentang kebutuhan yang lebih utama yang lain untuk saya saat ini kan anak-anak saya sekaligus dua. Anak saya itu kan sekaligus dua, alias kembar Pak Ud ya. Dua-duanya kuliah dan sekarang sudah semester 6. Tentu itu membutuhkan banyak sekali biaya. Nah, sehingga di saat kita berpikir untuk biaya hidup, biaya pendidikan dan sebagainya, bagaimana kita tetap harus bisa berkarya, ya itu tadi dengan fasilitas yang sederhana saja, tetapi yang terpenting adalah mewujudkan karya kita itu. Jangan hanya sekedar bermimpi, jangan hanya sekedar berencana. Ketika hanya berencana dan punya angan-angan tok tapi tidak ditindaklanjuti, ya nggak akan pernah terwujud apa yang menjadi impian kita. Sehingga saya sangat berharap sekali, khususnya teman-teman yang masih muda, teman-teman milenial, guru-guru milenial, jangan beralasan untuk tidak berkarya, jangan beralasan untuk tidak belajar. Ya, khususnya ini teman-teman yang PNS ya, jangan kalah dengan teman-teman guru yang honorer. Karena banyak juga teman-teman honorer di IG yang luar biasa, kiprahnya luar biasa, punya semangat yang luar biasa, karyanya juga luar biasa. Ya. Dan mereka punya dedikasi untuk pendidikan juga luar biasa. Jadi ketika kemudian kita yang PNS itu kalah dengan mereka yang honorer, bagi saya itu sangat memalukan. Ya. Karena apa? Saya punya harapan untuk khususnya untuk pendidikan. Pendidikan kita itu harus semakin maju, harus semakin berkualitas. Karena kebetulan Pak Ud, saya mendapat kepercayaan ini sampai tahun 2021 itu besok sampai tahun 2001 kan saya mendapat kepercayaan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal bidang peningkatan mutu pendidikan. Ya. Sehingga saya memang sering bicara tentang mutu pendidikan. Nah, dari mana sih mutu atau kualitas pendidikan itu dimulai? Ujung tombak pendidikan salah satunya adalah guru. Yeah. Sehingga kita sebagai guru mau tidak mau harus terus belajar. Seperti salah satu potongan syair dari Mas Igi adalah pantang mengajar kalau tidak belajar. Maka sebagai guru kita tetap harus terus belajar.
Jangan hanya menuntut siswa-siswi kita belajar dan belajar, tapi kita sebagai guru nggak pernah belajar, nggak pernah update ilmu, nggak pernah mengikuti workshop, nggak pernah mengikuti seminar. Ya. Beberapa waktu yang lalu juga Pak Ketum kita, Pak Ketum IGI itu juga menyampaikan bahwa banyak sekali teman-teman itu yang ibaratnya itu botol kosong tapi tertutup. Ya. Ya. Sehingga mereka tidak mau menerima masukan dari siapapun, apalagi kalau yang memberikan masukan anak-anak muda yang hebat, padahal ilmunya luar biasa. Nah, karena sudah merasa senior, ya botolnya tertutup sehingga nggak ada wawasan baru. Nah, oleh karena itu, mari teman-teman PNS, non PNS, yang senior maupun yang muda, marilah kita jadi botol yang kosong tetapi terbuka, sehingga kita mau dan bisa menerima masukan, wawasan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depan. Begitu Pak Ud. Ya, luar biasa Pak Widi ya. Jadi prinsipnya memang harus open mind ya. Betul. Kemudian mau bertindak, karena perubahan itu tidak bisa dilakukan tanpa tindakan. Nggak cukup hanya mimpi saja ya, tetapi harus ada tindakan. Niat yang kuat, kemudian disertai dengan tindakan-tindakan yang nyata. Terakhir Pak Widi ya, barangkali ini untuk anak-anak kita ini Pak Widi mungkin punya pesan khusus untuk mereka agar di masa pandemi ini apa yang harus mereka lakukan agar bisa tetap eksis, tetap bisa belajar dan seterusnya. Silakan Pak Widi. Ya, untuk anak-anak dimanapun berada, siswa-siswi, pelajar di masa pandemi ini, ya tetap manfaatkan waktu belajar dengan baik, belajar di rumah dengan baik. Sekarang di zaman globalisasi, kita manfaatkan internet secara positif. Kita bisa belajar dari manapun dan dimanapun. Nah, dengan belajar dimanapun dan kapanpun, itu kan sesuatu yang fleksibel. Kalau adik-adik kita, anak-anak kita suka nonton di YouTube, ya belajarlah dari YouTube, tetapi tentu konten-konten yang membuat kita menjadi lebih paham tentang apa ya, tentang pembelajaran tentunya ya, sehingga meningkatkan kompetensi. Nah, beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 14 Mei Pak Ud, saya bersama anak-anak tim broadcasting SMP 1 Patean ini kita melaunching buku Pak Ud. Iya. Ya, anak-anak itu ada berapa ya? Pokoknya totalnya ada 13 tim, 13 anak, 13 penulis dalam satu buku itu, termasuk kita guru 4, berarti 13 dikurangi 4, ada 9 anak. 9 ya. 9 anak yang tergabung dalam tim broadcasting SMP 1 Patean. Buku itu berisi kumpulan cerpen, baik cerpen cerita pendek fiksi maupun non-fiksi, yang kemudian kita jadikan satu dari kumpulan cerpen itu jadi sebuah buku dengan judulnya Harapanku Masa Depanku. Nah, anak-anak kalian tuh punya harapan yang bisa menjadi masa depan kalian. Maka kalian harus memiliki harapan yang bagus, harapan yang luar biasa, karena itu menjadi masa depan kalian. Nah, di masa-masa pandemi ini, cobalah menuangkan segala sesuatu itu dalam bentuk tulisan. Yang suka nulis cerpen ya, bikin kumpulan cerpen, yang suka nulis puisi, bikin kumpulan puisi, ataupun yang lain. Yang intinya, kalian bisa berkarya walaupun di rumah, bisa belajar walaupun di rumah. Dan sumber-sumber belajar bisa diakses dimanapun. Sekarang banyak penyedia sebagai sumber belajar. Nah, sehingga ketika nanti masa pandemi berakhir, untuk kalian itu yang suka nulis tadi, itu bisa menerbitkan buku. Jadi itu punya karya itu. Yang suka video ya akan bikin video, nge-vlog atau bikin tutorial apalah yang menjadi hobi kalian. Nah, sehingga kalian tuh tidak jenuh di rumah. Nah, demikian yang bisa kamu lakukan, sehingga kalau kemudian banyak yang katanya stres karena banyak tugas dan sebagainya, ya sebenarnya semua kembali ke kalian sendiri. Bisa ngatur waktu enggak ya. Dan kemudian ini aja, nikmati aja alurnya, ya, nikmati alurnya. Jangan ditentang alur ini, karena ini sudah siklus alam yang tidak bisa kita tentang. Ikuti aja alurnya, nikmati saja. Karena dengan menikmati itu, maka kita
akan mengurangi beban. Nah, maka itu tadi aktivitasnya harus diselingi dengan nulis, dengan bikin video, ya apa saja lah yang bisa kemudian diwujudkan menjadi sebuah karya. Sehingga nanti setelah masa pandemi berakhir, justru kita punya karya, gitu ya. Ya. Jadi produktif di masa pandemik gitu ya Pak ya. Ya, saya juga berharap ini ya kita semua di masa pandemik ini kita bisa lebih produktif justru karena kita punya waktu yang lebih panjang, punya kesempatan belajar lebih banyak, sehingga apa yang dihasilkan selama pandemik ini ya. Apakah berhasil nulis buku, apa bentuknya kumpulan puisi seperti tadi yang disampaikan Pak Widi ya, apa bentuknya kumpulan puisi, kumpulan cerpen, mungkin juga buku-buku pelajaran atau mungkin video-video pembelajaran, tutorial dan sebagainya ya. Ini menginspirasi sekali Pak Widi, terima kasih. Ini sudah bergabung, semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman kita ya, yang berkunjung ke kanal YouTube saya ya. Ini untuk menginspirasi. Ini bagian dari saran Pak Widi, bagaimana kita tetap produktif di masa COVID. Sehingga ini merupakan kegiatan saya juga di masa COVID itu untuk produktif. Ya. Terima kasih atas kesediaan Pak Widi berbincang dengan kita, berbagi ilmu dengan kita. Semoga ini ilmunya menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat. Terima kasih Pak Widi. Ya, terima kasih juga Pak Ud atas respeknya, atas apresiasinya sehingga meluangkan waktu untuk sekedar berbincang dengan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman di luar sana, para pemirsa di seluruh tanah air dimanapun berada, dan semoga kita semuanya sehat. Sekali lagi, khususnya buat teman-teman, ya buat teman-teman guru, pantang mengajar sebelum kalau tidak belajar. Ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian ini pemirsa, kita sudah berbincang dengan Pak Widi, banyak inspirasi yang bisa kita dapat dari beliau ya. Dari desa, dari pelosok, tetapi tetap bisa prestasi karena niat, karena tekad, dan action yang konkret tanpa kenal menyerah, tanpa mengenal keterbatasan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.